Saya akan coba-coba ngaji tentang surah Al-Balad ayat 10, 11, 12, 13. Cuman saya akan buka dengan sebuah dialog antara anak dengan ayahnya. Dahulu ada seorang anak perempuan yang bernama Sayyidah Fatimah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayahnya, "Ya Rasul, manusia itu masuk surga dengan apanya ya Rasul? Manusia itu masuk surga apakah dengan amal solehnya ya Rasul?" Jawab Rasulullah, "Bukan. Manusia masuk ke surga bukan dengan amal solehnya. Lalu dengan apa ya Rasul?" "Manusia masuk surga itu dengan akalnya, bukan dengan amal solehnya." "Mengapa demikian ya Rasul? Mengapa tidak dengan amal solehnya?" Lalu jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bagaimana bisa orang yang tidak berakal beramal soleh? Karena hanya orang yang berakal lah yang beramal soleh." Jelas dalam Al-Quran, surah Al-Balad, wa hadainahun najdain. Allah berikan dua jalan yang sangat besar. Dua jalan yang sangat besar, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Lalu Allah katakan lagi, falaqtahamal aqabah. Maka laluilah jalan kebaikan itu, jangan jalan keburukan. Laluilah jalan kebaikan itu, amal soleh tadi. Namun jalan kebaikan itu jalannya mendaki aqabah, mendaki dan sukar, berat. Kayak kita bawa kantong yang sangat banyak, besar, lalu pergi ke arah bengkong, bengkong itu kan daki. Daki, kalau turunnya enak, pas dakinya itu jalan kaki, kan berat. Jalan kebaikan itu aqabah, mendaki dan sukar. Kalau berbicara tentang yang penting, biasanya Allah munculkan pertanyaan, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah engkau aqabah itu apa? Tahukah kita, tahukah kamu, tahukah engkau jalan yang mendaki dan sukar tadi itu apa? Lalu apa kata Allah? Fakku raqabah. Jalan yang sukar dan mendaki itu adalah fakku raqabah, yaitu berupaya. Berupaya membebaskan diri, membebaskan saudara, membebaskan dari penjajahan, perbudakan, penjajahan hawa nafsu. Kalau berbicara tentang penjajahan, penjajahan Belanda udah nggak ada. Tapi kan Belanda juga menjajah kita karena hawa nafsunya. Jadi penjajahan hawa nafsu, fakku raqabah. Kita berupaya bagaimana memerangi hawa nafsu. Membebaskan diri kita dari penjajahan hawa nafsu. Karena tidak sedikit kita sekarang, di zaman sekarang, hawa nafsunya lebih kuat daripada akal sehatnya. Berbicara tentang akal, biar lempeng lah. Berbicara tentang akal ini, apa sih akal? Akal ini adalah perpaduan rasa yang pas, perpaduan tiga potensi yang ada dalam diri kita. Pas tapi. Ibarat kopi susu, susu, kopi, dan air. Potensi yang ada dalam diri kita ini ada tiga. Yang pertama potensi rasa. Yang kedua potensi hawa nafsu. Yang ketiga potensi pikir. Ketika pikir kita nol, yang hadir dalam diri kita, yang bergelut dalam diri kita itu adalah hawa nafsu dan rasanya, pikir mengungsi. Ketika pikir itu datang dari pengungsian, karena dahulunya dikuasai oleh hawa nafsu dan rasa, pikirnya baru datang terlambat. Inilah yang dikatakan nafsul lawamah, nafsu yang menyesal setelah pikirnya datang terlambat.
Tapi ada yang rasanya pas, susunya pas, kopinya pas, airnya pas. Bapak Ibu kalau minum kopi susu, susunya 1 sendok, kopinya 1 sendok, airnya 1 ember. Kira-kira pas apa enggak? Enggak pas. Atau enggak kita ambil airnya itu cuma 1 sendok, kopinya itu 1 ember, susunya 1 sendok, pas apa tidak? Enggak pas. Sama juga, susunya 1 ember, kopinya 1 sendok, airnya 1 sendok, enggak pas. Kalau kita ingin menikmati kopi nanti pas berbuka, maka susu, kopi, dan air harus pas takarannya. Ibarat susu itu ibarat apa? Susu itu ibarat hawa nafsu kita. Kopi ibarat rasa. Air itu ibarat pikir. Kalau takaran airnya pas, maka hawa nafsunya pas, rasanya pun pas. Ustaz, saya belum nyambung nih Ustaz. Belum nyambung. Ayat tadi berbicara tentang hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada dalam diri kita. Agar kita masuk menjadi golongan orang-orang yang berakal. Karena orang yang masuk ke surga itu, dia masuk dengan akalnya. Kalau dia tidak berakal, tidak bakalan masuk surga. Akal itu adalah gabungan 3 potensi yang ada dalam diri manusia. Apa? Rasa, hawa nafsu, dan pikir. Maka kita harus pandai mengolah rasa, harus pandai mengolah hawa nafsu, harus pandai mengolah pikir. Ustaz, bagaimana cara mengolah rasa? Mengolah rasa itu dengan zikir. Zikrullah, zikrul Rasul. Jangan zikrul TikTok. Zaman sekarang banyak rasanya yang lebih kuat, ya, hawa nafsu yang lebih kuat, sehingga yang dizikirkannya bukan Allah. TikTok, TikTok di dinding, diam-diam merayap ke dalam kalbu kita. Kenapa kok Ustadz bilang TikTok? Karena banyak perceraian akibat TikTok, Bapak Ibu. Saya ngisi pengajian ibu-ibu di Bengkong. Nggak usah tunjukin tempat khususnya. Tapi kalau kita bicara tentang berita, tingkat perceraian di Indonesia ini setahun itu naik 12%, penyebabnya itu media sosial, salah satunya TikTok. Di Batam saja beberapa kasus perceraian akibat TikTok. Seorang suami lihat TikTok, di TikTok dia melihat ada video, masuk ke room itu, ada video melihat perempuan yang lain, selingkuh akhirnya dengan perempuan yang lain. Ada seorang perempuan, dia keasikan main TikTok, di TikTok dia melihat seorang laki-laki, akhirnya video callan di TikTok itu, tertarik dia, akhirnya gugat cerai suaminya. Banyak perceraian itu akibat itu. Kenapa? Karena dalam dirinya yang bergulat itu adalah hawa nafsunya. Yang dia nikmati itu juga beda. Orang yang menjadi hamba hawa nafsu, maka dia akan menikmati apa yang diperintah oleh hawa nafsu. Kata hawa nafsu, kau pikirkan TikTok lah, TikTok. Atau enggak kau zikirkan sope lah, sope. Tiap hari bangun tidur yang dibangun langsung sope. Paket dah datang belum? Bukan zikir, padahal Allah mengajarkan melalui Rasulullah. Bangun tidur, apa yang dibaca? Mau tidur, apa yang mau dibaca? Ketika mata ingin terpejam, apa yang dibaca? Ketika mata terbuka, apa yang dibaca? Bahkan mau masuk toilet, keluar toilet pun apa yang dibaca? Zaman sekarang udah jarang yang baca. Mau masuk toilet yang dipegang handphone, keluar toilet yang dipegang handphone, sambil nongkrong pun toilet, handphone yang dilihatnya. Bagaimana sakaratul maut dia akan berucap la ilaha illallah, sedangkan zikirnya saja TikTok, Sofi, apalagi zaman slot, spin, tuh yang laki-laki. Zaman sekarang ada lagi iklan, nonton iklan dapat duit, nanti duitnya dimasukkan ke dompet e-wallet, dompet elektrik, yang namanya Oppo, Dana, GoPay, nanti kita bisa keluarkan lewat QRIS. Itu hati-hati.
Itu jebakan-jebakan hawa nafsu, makanan-makanan hawa nafsu itu. Zaman sekarang begitu, maka nggak heran. Tarawih tahun ini berbeda dengan tarawih tahun-tahun sebelumnya. Ketika makanan hawa nafsu ini tidak merebak di mana-mana. Sekarang makanan hawa nafsu sudah masuk ke dalam kamar anak-anak kita. Bukan anak-anak kita saja, istri kita, kita sekalipun terjebak oleh makanan hawa nafsu. Rela melalaikan sholat. Karena apa? Karena hawa nafsunya bermain handphone. Asik main game online. Di Batam Kota ada seorang perempuan baru lulus SMA. Telepon saya orang tuanya, Ustaz tolong anak saya kesurupan. Kesurupan apa? Saya bilang. Ini ketemu pagi-pagi. Anak itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kenapa dulu nih, jangan main tunjuk jin, nanti jin demo, saya bilang. Saya cek, rupanya ketika saya ajak ngobrol TikTok, IG, Mobile Legend, nyambung Bapak Ibu. Nah, ini saya bilang kena penyakit game disorder, saya bilang. Kena penyakit online, yang dipegang handphone, nggak mau lepas. Akhirnya saya paksa lepas, mengamuk dia. Nggak kenal lagi dengan ibunya, nangis ibunya, nangis bapaknya. Dia tahu nama tapi tidak paham lagi wajah. Saya bilang ini bukan jin, sarafnya udah putus, udah kena nih, menuju gila. Lalu apa solusinya Ustaz? Bawa ke dokter saraf, di situ nanti ada obat tidur. Di zaman sekarang tuh sekarang begitu. Anak-anak kita Bapak Ibu, anak-anak kita. Di Batam kasus sekolah SMP, kalau dulu yang jadi ayam itu kampus saja, mahasiswi saja. Kalau sekarang SMP pun ada, naudzubillah. Ketika saya ngisi satu pengajian di satu tempat, laporan. Ada laporan dari seorang guru. SMP kelas 7 perempuan sudah bisa di-booking di hotel di Nagoya. Bayangkan. Akibat apa? Akibat handphone, teknologi yang dipegangnya. Sudah berapa kali kita ketemu dengan Ramadan? Ada dampaknya? Tidak. Dampaknya cuma ganti baju baru, pakaian baru, cat baru, handphone baru. Tapi sudahkah menundukkan hawa nafsu kita? Padahal itulah musuh yang terbesar dalam diri kita. Musuh yang terbesar. Dari sejak Nabi Adam, musuh yang terbesar itu hawa nafsu, Bapak Ibu. Bukan syaitan. Bukan iblis laknatullah. Yang membuat Nabi Adam keluar dari surga, itu hawa nafsunya. Karena Nabi Adam ketika itu membesarkan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Apa hawa nafsu Nabi Adam dan Siti Hawa kala itu? Keabadian. Maka begitu mudah iblis laknatullah menggoda Nabi Adam. Hawa, kau mau abadikan wa? Ya mau abadi bang. Kalau mau abadi itu ada buahnya tuh. Apa? Buah keabadian namanya buah khuldi. Nah khuldi zaman sekarang banyak. Dia anggap dengan main handphone dia senang. Dia lupa dengan perintah dari Allah. Maka tanyakan dalam diri kita, kita ini hamba siapa? Hamba Allah? Apa hamba hawa nafsu? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Dalam Al-Quran surah Al-Jahsiyah ayat 23, tahukah engkau Muhammad, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka. Lalu lanjutannya, apakah kamu tahu Muhammad? Ada orang yang menjadikan Tuhan hawa nafsu sebagai Tuhan mereka. Maka aku biarkan mereka tersesat dengan pengetahuannya, dengan kesenangannya, dengan jabatannya. Hati Bapak Ibu. Hawa nafsu musuh kita. Maka perangi hawa nafsu tadi. Agar apa? Agar bisa selaras. Kalau hawa nafsu kita perangi terus kita tundukkan, bukan kita bunuh. Jangan dibunuh. Hawa nafsu malas jadi rajin. Hawa nafsu lalai jadi rajin. Jadi kita perangi hawa nafsu dengan cara puasa. Mengolah rasa dengan zikir. Mengolah hawa nafsu dengan puasa. Kenapa Ustaz dengan puasa? Memang sejarahnya seperti itu. Menundukkan hawa nafsu dimasukkan ke satu tempat oleh Allah. Di tempat itu hawa nafsu berpuasa. Baru dikatakan oleh hawa nafsu. Ditanya oleh Allah, siapa aku, siapa kamu? Aku adalah hambamu ya Allah. Engkau adalah Tuhanku.
Tapi sebelumnya dimasukkan tempat yang paling panas, yang paling dingin, tetap jawabannya aku ya aku, kamu ya kamu. Puasa. Ramadan itu tempat kita menempa, menjadikan hawa nafsu itu budak kita. Tapi kenyataannya, semakin kita bertemu dengan Ramadan, terus bertemu dengan Ramadan, malah kita yang menjadi budak-budak hawa nafsu. Ustadz, kalau kita sudah mengolah hawa nafsu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya mengolah hawa nafsu? Maka pikir kita yang harus cerdas. Jangan biarkan pikir kita ngungsi yang bergolak dalam diri kita. Hawa nafsu dan rasa. Kalau dia tidak kembali pikir kita, maka terjadilah nafsu amarah. Tidak ada penyesalan. Kalau pikir masih kembali, nafsul lawamah, ada penyesalan. Tapi ketika stabil antara rasa, hawa nafsu dan pikir, inilah yang disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Yang masuk ke surganya Allah itu hamba Allah. Hamba Allah itu punya ciri apa? Ridha dengan ketentuan Allah. Orang yang ridha dengan ketentuan Allah, dialah orang yang memiliki jiwa yang tenang. Siapa dia? Salah satunya istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Siti Hajar ditakdirkan Allah menjadi budak ridha. Ditakdirkan Allah menjadi istri yang kedua ridha. Tidak banyak komentar, tidak banyak protes. Setelah lahir Nabi Ismail di Palestina, Siti Sarah cemburu kepada Siti Hajar, lalu meminta suaminya untuk membawa Siti Hajar keluar dari Palestina. Siti Hajar pun ridha, tidak banyak tanya cuman, suamiku, apakah ini memang perintah Allah? Ya. Sudah ditinggalkanlah di Mekah, di Bakkah kala itu. Tidak ada air. Lalu apa yang dilakukan Siti Hajar? Siti Hajar terus ikhtiar. Tapi tidak bersandar pada ikhtiarnya. Buktinya apa? Kita kenal ibadah sya'i. Ibadah sya'i itu adalah lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Pertanyaannya, kenapa lari-lari kecil? Kenapa tidak lari kencang? Kenapa tidak diam di tempat? Lari-lari kecil ini gambaran kita berikhtiar, tapi dengan tenang, dengan jiwa yang tenang. Gambaran ketenangan itu lari-lari kecil, Pak. Kalau lari cepat itu buru-buru sifat syaitan. Dan tidak berdiam diri. Ketika Nabi Ismail kekurangan air, ketika Siti Hajar kekurangan air, yang dilakukan Siti Hajar itu lari-lari kecil dari Safa ke Marwah, yang dicari air, tapi dia tidak bersandar pada ikhtiarnya. Ketika akhir perjalanannya, air itu keluar di bawah telapak kaki Nabi Ismail. Apakah Nabi Ismail menyesal? Tidak. Apa Siti Hajar menyesal? Tidak. Kalau begitu saya ngapain jalan-jalan lari-lari kecil, orang air di bawah telapak kaki Nabi Ibrahim? Tidak. Kenapa? Karena jiwa Siti Hajar tenang, dia ridha dengan ketentuan Allah. Karena dia yakin, jangankan kehidupannya, daun yang berguguran pun setiap daunnya Allah Maha tahu. Kembali lagi, tenang. Kenapa? Ketenangan itu lahir, dia bisa mengolah rasa, hawa nafsu, dan pikirnya. Halo Ustaz, yang terakhir, karena nanti kita ada pertemuan kembali juga, biar bersambung. Bagaimana cara mengolah pikir? Mengolah pikir itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Ilmu ada dua, al-ulum al-muktasabah, al-ulum al-ghaib. Al-ulum al-muktasabah itu ilmu yang didapat dari majelis-majelis ilmu, dari tempat-tempat pendidikan, pesantren, sekolah. Al-ulum al-ghaib, ilmu kesisian yang datang langsung dari Allah, hanya bagi orang-orang yang hatinya terus senantiasa membersihkan jiwanya. Nah, al-ulum al-muktasabah, ilmu yang kita dapati dari majelis-majelis ilmu. Apa yang mau kita raih di majelis ilmu? Ilmu yang akan kita ambil dari majelis-majelis ilmu untuk agama tiga. Yang pertama, ilmu fikih. Untuk mendewasakan pikir dalam agama. Karena ilmu itu adalah petunjuk. Kalau bahasa Arabnya hidayah.
Hidayah terbagi menjadi 5. Hidayatul ilham, hidayatul hawas, hidayatul aqli, hidayatul din. Atau kata lainnya hidayatul adyan. Dan yang kelima itu hidayatul taufik. Maka kita kadang bermohon kepada Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Nah, dalam majelis-majelis ilmu itu adalah petunjuk-petunjuk agama. Apa yang kita ambil di situ? Ada majelis ilmu fikih, ada majelis ilmu tasawuf, ada majelis ilmu tauhid. Yang di tengah-tengah ilmu tasawuf, dalam tasawuf ada metode syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ini agak langsung melebar sedikit. Itu tidak bisa dipisah ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Ngaji bareng-bareng, enggak harus ilmu tasawuf itu nunggu dulu ilmu fikih, enggak. Dalam ilmu tasawuf ada metode jangan nanya dalil. Karena itu metode untuk menyucikan jiwa, tasawuf. Yang diambil tengahnya, tarekat, hakikat. Itu saja. Tapi untuk menggapai hakikat yang sebenarnya, kita perlu ilmu yang lain. Jembatannya syariat menuju ilmu fikih. Maka kalau ingin ketemu dengan hakikat yang benar, agar ibadah kita sah, kita perlu jembatan menuju ilmu fikih. Apa namanya? Syariat. Tidak boleh diputus syariat. Orang yang sudah bertarekat, tidak boleh terputus syariatnya. Untuk ngaji, apa? Agar ibadah kita sah. Karena ibadah ada 2. Ibadah yang diterima, ibadah yang sah. Ibadah jadi. Ada ibadah yang jadi tapi nggak diterima oleh Allah. Contoh, seorang pelacur masuk bulan Ramadan, berhenti dia pensiun. Pulang kampung ditanya, Mbak, mau kemana? Pulang kampung. Pekerjaannya ngelacur, misalnya di Batam, misal. Mau pulang kampung, saya pensiunkan bulan Ramadan. Ustaz, bulan Ramadan kan malu kalau saya ini. Nanti habis Ramadan, habis Idul Fitri balik lagi. Nah, puasanya diterima nggak? Diterima. Puasanya sah nggak? Sah. Tapi diterima? Belum tentu. Ukuran ibadah itu 2, sah, diterima. Melihat ciri sah, itu lihat dari rukun dan syaratnya, ilmunya ilmu fikih. Melihat ibadah itu diterima, kita lihat dari setelah dia beribadah, apakah ibadahnya itu bisa membentuk akhlak dia menjadi akhlak yang baik atau tidak. Kalau masih semakin buruk, berarti ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, agar diterima itulah perlu ilmu. Ilmunya apa? Ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Dalam tarekat hakikat, agar kita ketemu dengan hakikatnya Allah, maka kita perlu mengenal Allah, makrifat, jembatannya. Menuju apa? Ilmu tauhid. Maka ngaji ilmu tauhid untuk mengenal Allah, untuk memakrifati Allah. Metodenya apa? Sifat 20. Dalam sifat 20 ada 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Salbiyah untuk menguji kelayakan Allah yang kita sembah. Biar kita benar-benar menyembah Allah. Jangan sampai tertipu. Kita mengaku bertuhankan Allah. Ternyata keseharian kita bertuhankan hawa nafsu. Agar ketemu dengan hakikatnya. Tarekah apa sih Ustaz? Tarekah itu kayak kapal. Ada yang beragama cuman diam di pinggir pantai saja. Yang dilihat agama cuman dari pinggir pantai. Oh, indah lautan. Tapi ada orang yang bertarikoh, dia naik kapal menuju tengah lautan. Itu tarikoh. Boleh kapalnya mau merek kelut kayak si guntang kayak terserah, bebas. Ada tarikoh Tijani, ada tarikoh Qadiriyah, Naksabandiyah, ada Satariyah, Saziliyah, Idrisiyah, macam-macam. Boleh mereknya siapa saja untuk mengantarkan kita ke tengah lautan. Tapi setelah tengah lautan, yang kita cari hakikat Allah, jangan hakikat hawa nafsu. Karena tidak sedikit orang yang ke tengah lautan, yang dicari ikan tongkol, yang dicari ikan hiu, yang dicari ikan. Setelah dapat ikan dia pulang habis ikan balik lagi ke tengah lautan. Dia tidak tahu kedalamannya lautan, keindahannya dalamnya lautan. Maka untuk mendalami dalamnya lautan, kita perlu mengenal Allah. Siapa hakikat yang kita sembah ini? Allah, jangan hawa nafsu. Coba Bapak Ibu, penyelam dia masuk ke dalam lautan. Yang dicari ikan apa tidak? Tidak. Dia melihat keindahan lautan. Akhirnya dapat bonus mutiara yang ada di dalam lautan. Itulah mutiara yang sangat terindah. Maka kalau ngaji agama, jangan di pinggir pantai.
Ngaji agama jangan di atas lautan, meskipun di tengah lautan, kalau nggak nyelam, nggak bakalan ketemu dengan mutiaranya. Ibarat orang yang sholat tapi tidak ketemu dengan Allah yang sebenarnya. Nah itu perlu ilmu. Maka rangkaian ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid itu penting. Di majelis masjid ini, coba lihat di Ramadan, kan makin banyak. Zikirnya tambah banyak, tambah dirajinkan. Puasanya untuk mengontrol hawa nafsu juga ada, karena puasa diwajibkan di bulan Ramadan. Ngaji majelis ilmunya tambah, ada kultum subuh, ada kultum taraweh, tambah banyak. Kalau sebelum Ramadan kan cuma subuh saja, ya, Ahad pagi, terus Senin pagi, ya. Ramadan enggak, tambah banyak. Untuk apa itu semua ilmu-ilmu di majelis ilmu tadi? Untuk mengolah pikir kita. Supaya apa? Supaya susu dan kopi tadi bisa seimbang. Dan kita bisa menikmati kopi susu dengan pas. Nah inilah orang-orang yang berakal. Ketika susu kebanyakan, oh airnya tambahin lagi. Dan airnya pun harus pas. Gak mungkin minum susu, minum kopi, dicampurnya pakai air dingin. Gak jadi. Panasnya harus pas, nggak mungkin pakai hangat, karena nikmatnya kopi susu kalau panas. Maka takar, untuk menakar pikir itu perlu ilmu. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jam sudah menunjukkan dikit lagi ke jam 6. Nanti kita lanjutkan di episode yang akan datang lagi. Masih ada seminggu lagi, minggu depan masih kita bertemu insya Allah. Kita berlanjut. Namun kesimpulannya, kalau kita ingin masuk ke surganya Allah, jadilah hamba Allah. Ciri hamba Allah itu jiwanya tenang. Jiwa yang tenang inilah ridho dengan ketentuan Allah. Nah untuk mengolah itu, mari kita olah akal kita. Jadilah manusia yang berakal. Bagaimana agar menjadi manusia yang berakal? Olah rasa kita, olah pikir kita, olah hawa nafsu kita. Mengolah rasa dengan zikir. Tapi zikrullah, bukan zikir yang lain, bukan zikir hawa nafsu kita. Mengolah hawa nafsu dengan puasa, mengolah pikir kita dengan duduk di majelis-majelis ilmu. Rajin, cintai majelis-majelis ilmu. Jangan habis sholat langsung kabur padahal sudah diumumkan ada majelis ilmu. Sayang. Biar kita semakin dewasa pikir kita. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama berdoa agar hidayah yang Allah tancapkan ke dalam kalbu kita ini tidak diangkat kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak sedikit orang yang diberikan hidayah lalu diangkat lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya simpel, pendek saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap detik, setiap menit terdapat hikmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.